Bapak Ibu, malam hari ini saya dikasih tema untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana menghandle disappointment ya. Satu hal yang memang kita ini semua pasti akan mengalaminya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi setiap yang namanya manusia, saya percaya pasti mengalaminya. Jadi malam hari ini saya mau sampaikan dulu, saudara, suatu perspektif sehingga kita tuh tahu, saudara, kekecewaan itu menjadi hal yang biasa dan kita mampu menghadapinya karena kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kita mengerti kenapa ini terjadi dan kalau ini terjadi apa yang harus kita lakukan. Nah, saya dalam perjalanan iman saya dengan Tuhan Yesus bahkan sampai hari ini, saya sebagai gembala, saya sudah dilatih Tuhan betul-betul menghadapi yang kayak gini punya, dan saya percaya selama kita hidup ini kita akan tetap mengalami hal yang kayak gini. Tetapi betul, saudara, ada banyak hal yang saya alami mengenai begini. Kalau ada waktu nanti saya akan saksikan. Nah, saudara, kita harus tahu dulu apa itu definisi daripada kekecewaan. Ternyata menurut kamus Merriam-Webster itu to fail to meet the expectation or hope of. Itu memakai kata transitive verb, artinya ada objeknya. Kenapa kita kecewa? Ada penyebabnya. Kita kecewa karena apa, saudara? Jadi betul, saudara, yang namanya kekecewaan itu dasarnya adalah ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan. Itu yang membuat kita menjadi kecewa. Itu definisinya ya, supaya kita semua punya dasar yang sama. Nah, lalu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ditulis kecewa. Itu artinya kecil hati, tidak puas, karena tidak terkabul keinginannya, harapannya, dan sebagainya. Jadi dasarnya semua itu bicara tentang yang namanya kalau kita ngalamin kecewa itu sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Itulah arti definisi daripada kecewa. Nah, sekarang saya mau kita tuh melihat dulu, saudara. Kenapa kecewa ini, saudara? Yang pertama kita harus tahu dulu. Saudara lihat gambar ini, saudara lihat ini wanita yang sedang memegang gambar dengan ekspresi berbagai macam satu orang, tapi ekspresinya bisa banyak, saudara. Karena inilah emosionalnya, saudara. Tetapi di sebelah ini, kalau saudara lihat ini adalah robot. Robot ini namanya Cia-Cia, saudara. Nah, robot ini mukanya tidak akan pernah berubah. Saudara mau tempeleng dia, saudara mau ngomong, apa semua. Kenapa? Karena dia robot. Tetapi yang ini manusia. Nah, kita ini robot atau manusia? Kalau kita manusia, berarti kita akan mengalami ekspresi wajah kita yang mengekspresikan dari keadaan hati kita seperti di samping ini. Nah, kenapa bisa demikian? Kita ingat bagaimana waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan semua manusia, binatang dan sebagainya. Tetapi waktu dia giliran menciptakan manusia, Tuhan bilang gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Nah, kita tahu gambar dan rupa kita itu apa? 1 Tesalonika 5 ayat 23 di atas ini, now may the God of peace himself sanctify you completely. Supaya Tuhan itu menguduskan kita seutuhnya. Seutuhnya itu apa? Melingkupi apa? Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, jadi jelas-jelas Tuhan itu, saudara lihat, Alkitab kita tuh sungguh dahsyat sekali. Dia mendefinisikan bahwa manusia itu adalah 3 dimensi. Nah, di dalam roh, ya, ada roh manusia, ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada will, kehendak, ada emotion, lalu ada pikiran. Nah, inilah yang menjadikan kita tuh manusia yang menurut gambar dan rupa Tuhan. Lalu tubuh. Saudara, dunia pun mendefinisikan cuma 2 dimensi, yaitu jiwa sama tubuh. Mereka nggak tahu roh, saudara. Kenapa? Karena saudara lihat, kalau orang sakit tubuhnya, orang pergi ke physician, dokter tubuh, dokter fisik. Tapi kalau orang stres jiwanya, nggak bisa ke dokter fisik. Dia perginya ke dokter jiwa. Tetapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya yang banyak masalah itu adalah roh kita. Di mana kita belum lahir baru, belum kenal Tuhan. Makanya waktu kita terima Yesus, roh kita itu dihidupkan kembali, saudara. Jadi saudara lihat semuanya menjadi ada jalan keluar. Nah, yang menjadikan kita tuh manusia, yang menjadikan kita tuh bisa kecewa oleh karena waktu Tuhan menciptakan jiwa kita,
Di situ ada emosi. Emosi inilah yang menyebabkan kita ini bisa kecewa, kita bisa senang, kita bisa sukacita. Inilah yang membedakan kita dari wanita sebelah ini. Yang namanya begitu bagus, namanya Cia-Cia, saudara. Tapi wanita ini cantik, gak punya perasaan. Tapi kita ini punya perasaan, kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberi kita suatu perasaan. Jadi kalau kita semua, selagi kita punya perasaan, emosi, kita bisa kecewa. Saudara lihat, waktu orang kena gangguan jiwa, saudara lihat, dia hidupnya karena jiwanya terganggu, pikirannya terganggu, perasaannya terganggu, dia cuman tubuh dan roh, saudara, lalu jiwanya terganggu. Sehingga dia hidup, tapi dia nggak bisa rasa kecewa, nggak bisa rasa sedih, nggak bisa rasa apa, dia hidup seperti binatang. Tapi kita berbeda, saudara. Jadi yang namanya kecewa itu sudah ada di dalam diri kita selagi kita punya jiwa yang sehat, pasti kita kecewa, saudara. Pasti ada kecewa. Nah, ini kita harus mengerti dulu. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya kekecewaan itu. Lalu kemudian, kalau kita diciptakan oleh Tuhan sebagai gambaran Tuhan, yang Tuhan berikan kita emosi. Nah, kita kan menggambarkan Tuhan. Berarti kalau kita menggambarkan Tuhan, kita sendiri bisa kecewa. Pertanyaan berikutnya, apakah menurut saudara Tuhan juga pernah ngalamin kekecewaan? Apakah Tuhan bisa kecewa? Nah, saya percaya Tuhan bisa kecewa. Jadi kalau penciptanya aja bisa kecewa, saudara, siapa kita? Karena kita menggambarkan pencipta kita. Saudara lihat, di dalam Alkitab itu sudah jauh-jauh hari Tuhan tulis, ya, dari waktu Tuhan ciptaan manusia, Adam dan Hawa, dalam Genesis 3 ayat 9, but the Lord God called to the man and said to him, where are you? Saudara lihat, waktu Tuhan tanya sama Adam, where are you itu, apakah Tuhan tanya, kamu di mana sih Adam? Seperti itu kah? Atau ungkapan satu kekecewaan yang Tuhan melihat bagaimana Adam itu memutuskan keputusan yang salah. Dan Tuhan begitu kecewa. Jadi kata where are you itu pasti dengan perasaan suatu yang kesedihan, yang amat dalam. Di mana kamu Adam? Bukan pertanyaan dia, where are you? Kalau kita tanya, where are you? Oh no, nowhere. Atau dari mana? Wah, pasti nggak seperti itu. Tapi ada satu ungkapan kesedihan, saudara lihat. Lalu saudara lihat waktu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunannya semua berdosa. Lalu saudara lihat apa yang Tuhan bilang. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Aku menyesal. Nah, saudara harus tahu juga, ini kan kita seringkali lost in translation. Saudara, aku menyesal bukan berarti Tuhan tuh kecewa dengan begitu seperti kayak kita, enggak. Tetapi di situ ada memang satu ungkapan penyesalan. Bahwa Tuhan bilang, aku menyesal. Dia kecewa, saudara. Karena manusia, saudara, tidak memilih sesuatu yang baik. Lalu turun terus sampai di dalam 1 Samuel. Banyak ceritanya, saudara, di mana Saul itu dipilih oleh Tuhan, tetapi Saul itu akhirnya mengecewakan. Saudara lihat, 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya Tuhan memilih Saul, saudara, untuk memerintah atas Israel itu selama-lamanya. Tetapi kemudian kecewa karena keputusan yang diambil salah oleh Saul. Lalu Tuhan menggantikannya. Saudara lihat, kalau baca 1 Samuel 15, itu banyak sekali ungkapan Tuhan menyesal. Aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja. Jadi saudara lihat, Tuhan itu, saudara, Tuhan yang juga punya emosi. Tuhan yang juga bisa kecewa. Lalu dalam perjanjian baru, saudara lihat, kitab Ibrani bilang, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus turun sekarang ke dunia, saudara, menjadi manusia, dan sebagai manusia dia mengalami seperti apa yang kita alami. Jadi makanya di sini dibilangin kan, dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dia bukan Tuhan yang dari atas yang nggak tahu perasaan kita. Tuhan, kamu enak aja bilang begini-begini tapi nggak terjadi. Atau tiba-tiba ada COVID, orang tuaku atau keluargaku ada yang meninggal, ada apa? Di mana kamu Tuhan, saudara? Tuhan bisa rasakan, saudara. Karena dikatakan imam besar yang jadi manusia. Jadi saudara lihat, kekecewaan itu waktu Tuhan ciptain jiwa sama kita, saudara, kekecewaan itu pasti ada, saudara. Kita pasti akan mengalaminya, cepat atau lambat.
Tetapi bagaimana menghandlenya itu penting. Karena Tuhan pencipta kita juga punya emosi. Dan dia juga bisa kecewa. Tetapi sekarang pertanyaannya dari mana sumbernya, saudara? Nah, saudara, kita lihat lagi, saudara, tentang kekecewaan ini, tentang orang yang paling berhikmat di seluruh dunia yang Tuhan pernah ciptakan, yaitu namanya Salomo. Ini orang hikmat, saudara. Nah, orang hikmat ini apakah hidupnya tidak pernah kecewa? Dia mengalami frustasi, makanya saudara lihat dia mengalami kegagalan rumah tangga sampai istrinya menjadi 1000. Kalau saudara baca Kidung Agung itu cerita tentang sebenarnya percintaan dia, bagaimana dia ditolak. Dan dia nggak pernah ketemu cinta yang sejati, makanya jadi 1000, saudara lihat. Lalu dia tulis ungkapannya, Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Saudara lihat, kekecewaan itu kan bicara soal harapan. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Harapan yang tertunda atau tidak seperti apa yang diharapkan. Menyedihkan hati, menyakitkan hati. Itulah kadang-kadang membuat iman kita goyang. Kenapa? Karena hati kita luka. Karena hati kita nggak seperti yang diharapkan. Itu yang kadang-kadang membuat orang meninggalkan Tuhan. Nah, malam hari ini itu loh yang mau kita hadapin. Bagaimana cara menghadapinya? Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi ada kebalikannya, dari harapan yang tidak terpenuhi itu menyedihkan hati, tetapi kalau harapan itu, keinginan itu terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya sengaja garis bawah pohon kehidupan. Kenapa, saudara? Karena Salomo ini orang yang sangat berhikmat. Setiap kali dia tulis, saudara, selalu ada hubungannya dengan hikmat Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Selalu kembali lagi, saudara lihat, dia Raja Berhikmat tentang segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tentang Adam dan Hawa, waktu Tuhan perhadapkan kepada Adam, saudara lihat, jangan kamu makan. Di tengah-tengah taman ini ada pohon kehidupan. Di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan pohon, cuma satu nggak boleh kamu. Kalau kamu makan ini, kamu pasti mati. Dan ternyata Adam pilih yang salah, saudara. Coba kalau Adam pilih pohon kehidupan, maka segalanya kecewa ini saya percaya nggak bakalan terjadi. Tetapi karena Adam pilih yang salah, saudara, sehingga terjadilah yang namanya kekecewaan. Saudara lihat Salomo yang bilang takut akan Tuhan permulaan hikmat. Semuanya hubungannya dengan waktu pilihan yang salah itu. Di mana di situ dikatakan pohon kehidupan. Jadi waktu kita memilih sesuatu yang tepat, saudara, kita akan mengalami kehidupan itu sendiri, saudara. Alkitab bilang, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jadi hubungannya, saudara lihat, waktu kita mengalami kecewaan, saudara, waktu harapan kita kembali kepada Tuhan, saudara akan lihat, engkau akan seperti pohon yang tanam di tepi air, pohon kehidupan itu mengalir. Dan pohon kehidupan itu ada lagi di dalam kitab Wahyu, di mana pohon kehidupan itu menjadi berkat. Jadi dari awal, saudara lihat, tema Alkitab itu selalu saling sangkut menyangkut punya. Jadi di mana tadi Salomo bilang, keinginan yang dipenuhi itu seperti pohon kehidupan. Itu loh yang Tuhan mau. Kehidupan apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Melalui segala hal yang sudah terjadi, tetapi waktu kita tahu, saudara akan lihat terjadi perubahan dalam kehidupan kita, dan pohon kehidupan itu, saudara, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, saudara lihat, waktu kita mengalami kekecewaan, saudara, sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, saudara harus lihat ini. When we disappointed, waktu ketika kita kecewa, saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara lihat, tadi Salomo bilang, harapan yang tertunda itu menyakitkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi itu seperti pohon kehidupan. Jadi ketika kita mengalami kecewaan, saudara, ada dua pilihan dalam hidup kita. Tindakan kita, sikap kita. Apa pilihan itu? Pertama, run to God. Yang kedua, run from God. Dua-duanya lari. Lari mendekat kepada Tuhan atau kita menjauh kepada Tuhan. Banyak orang anak Tuhan, saudara, larinya menjauh, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tetapi saudara lihat pilihannya, saudara harus di tengah-tengah kekecewaan, engkau harus run to God. Waktu engkau lari kepada Tuhan, maka saudara akan lihat pohon kehidupan itu betul-betul akan terjadi, di mana engkau akan menjadi berkat, saudara. Nah, saudara lihat, saya ambil cerita seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab.
namanya Naomi dalam kitab Rut. Nah, istri Pak Elvan, Ruth, yang menjadi ibu gembala daripada channel ini, saudara, ini tokohnya. Tokoh yang luar biasa, yang kita mau baca kehidupannya, saudara. Saudara lihat di sini ada Naomi. Ya, dikatakan ayat pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini cerita di mana orang anak Tuhan ini karena keadaan kelaparan pergi ke Moab untuk penghidupan yang baru. Saudara, untuk kehidupan yang baru, untuk nasib, memperbaiki nasib yang baru. Lalu kemudian nama orang itu namanya Elimelek, namanya istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, dan setelah sampai daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek. Ternyata saudara lihat, apa yang membuat mereka terpukul, ini kan lari dari keadaan susah. Coba seberang, tinggal di Singapura, coba pulang tinggal di Amerika, coba pindah ke Indonesia. Demi penghidupan yang lebih baik, demi cita-cita. Ternyata tidak seperti yang diharapkan, justru di negeri asing, saudara lihat, ada kematian. Elimeleknya mati, tetapi dia masih punya 2 putra. Tetapi kemudian, matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu kemudian kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam kira-kira 10 tahun. Jadi sekarang nggak apa-apa, suaminya mati, dia punya 2 anak. Harapan Naomi masih pada 2 anaknya. Dan anaknya kawin sama orang asing lagi, saudara. Satu namanya Orpa, satu namanya Ruth. Ternyata Alkitab bilang, lalu matilah juga keduanya. Saudara bayangkan 2 anaknya, pengharapannya yang gantung sama anaknya, mati. Kecewa nggak kalau saudara ngadapin kayak gini? Saudara lihat COVID ini pun ngeri. Banyak orang yang tiba-tiba jadi orphanage. Saudara lihat kematian. Anaknya mati. Sekarang anaknya mati. Dan dia tahu diri. Orang yang sudah tua, dia tahu diri. Lalu bagaimana mungkin kalau anakku mati ini, sekarang menantuku yang harus peliharaku. Belum ada cucu, saudara. Dan India menjadi satu beban. Kenapa? Karena Naomi ini orang yang takut Tuhan. Dari mana saya tahu takut Tuhan, saudara? Saudara lihat, dia mengambil keputusan. Ayat 4, kemudian berkemaslah ia. Mengambil keputusan karena dia dengar Tuhan sedang melakukan perkara besar di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu kota kelahirannya. Arti Bethlehem itu adalah rumah roti. Rumah roti. Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Firman Tuhan itu adalah roti. Mana, saudara? Jadi, saudara lihat pada waktu dia mengalami satu tragedi sini, satu kekecewaan yang luar biasa, dia kembali kepada firman Tuhan, dia kembali ke Bethlehem, dia dengar, dia ambil keputusan, saudara. Maka saudara lihat baca ini, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Kemana? Ke Bethlehem, saudara. Karena dia dengar, ayat 4 bilang, berkemahlah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat dan memberikan makanan kepada mereka. Tadi kan kelaparan. Tapi sekarang dia dengar Tuhan sedang melawat Bethlehem. Tuhan. Jadi di tengah-tengah kemarahannya, saudara, dia masih tetap, saudara, lihat jalan sama Tuhan. Jadi emosinya boleh, tetapi saudara lihat dia nggak run from God. Dia kembali lagi, dia run to God, saudara. Ini kuncinya. Dia lari kembali kepada Tuhan. Dia kembali lagi ke rumah roti. Dia kembali lagi kepada firman Tuhan. Karena dia dengar ada mukjizat yang terjadi. Maka berangkatlah dia. Lalu saudara lihat, dia berangkat, lalu dia ini, tadi saya bilang, dia orang tua yang tahu diri, yang cinta Tuhan. Kenapa taunya? Dia waktu dia pulang, dia panggil 2 menantunya, dia bilang, aku ini sudah tua, kamu kembalilah, masakan kamu yang pelihara aku nggak mau membebanin kamu. Jadi dilepaskan menantunya. Orpa pulang. Tetapi Ruth, saudara lihat, nggak mau. Kenapa Ruth? Saudara bisa bayangkan, saudara yang sudah menikah, saudara kan selalu kadang-kadang sering orang dengar dunia itu adalah menantu sama mertua. Lalu kalau saudara dipilih, ini nggak ada suami loh, saudara suami, ya, suaminya Ruth sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan Ruth itu bisa memilih mertuanya. Ini suatu extraordinary, saudara. Extraordinary. Nggak mungkin biasanya menantu pilih mertua. Dia akan pulang ke rumah papa mamanya. Tapi ini hebat. Ruth ini memilih Naomi, saudara. Kenapa? Saya percaya karena Naomi itu betul-betul menceritakan tentang Tuhan.
Dia betul-betul hidup jadi contoh, mertua yang baik. Sehingga Ruth itu sayang sama dia dan Ruth memilih, aku ikut kamu, Tuhan kamu menjadi Tuhanku. Saudara lihat, hebat sekali saudara. Naomi ini dipakai oleh Tuhan. Saudara lihat di tengah-tengah tragedi, disitulah si Ruth itu bisa lihat juga bagaimana sikap Naomi ini. Dia mengalami satu kegoncangan, tapi mertuanya ini luar biasa sampai dia digerakkan. Jadi saudara lihat, waktu kita mengalami satu goncangan, apapun juga kecewaan, waktu tindakan kita benar, waktu sikap hati kita benar, saudara lihat, Tuhan itu bekerja. Kita akan memberkati orang di sekitar kita. Dan menantunya diberkati, dan menantunya, aku ikut kamu Naomi, Tuhan kamu, Tuhan aku. Saudara lihat mujizatnya. Hatinya luka, tetapi tindakan dia betul keputusannya untuk kembali kepada Tuhan. Dan dia lihat ini mujizat, menantu memutuskan untuk mengikuti mertua, saudara. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata, tidak bisa lagi dia larang. Dia ajak menantunya, saudara. Saudara lihat, waktu dia sampai ke kotanya, saudara lihat, inilah yang saya bilang kekecewaan tingkat tinggi. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara lihat, ini kecewa atau sukacita? Inilah orang yang kecewa. Dan dia salahkan Tuhan. Tapi untungnya, saudara lihat, dia kembali. Dia bilang, karena ini Tuhan yang bikin pahit kepada hidupku. Tetapi dia, saudara, itu kan emosi. Jadi oke nggak marah sama Tuhan? Oke, saudara. Dia lepaskan emosinya. Dia katakan, panggil aku, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena aku ngalamin suatu kepahitan. Karena yang Maha Kuasa ini ya telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Bahkan dia bilang, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyuruh aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi. Dia salahkan Tuhan ini, saudara. Tetapi saudara lihat, demikianlah Naomi pulang bersama-sama perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada penurunan musim jelai. Jadi dia pulang ke Betlehem. Tetapi tindakan dia untuk run to God itu betul, saudara. Kekecewaan dia, tapi di tengah kekecewaan dia nggak lari tinggalkan Tuhan. Dia cari Tuhan. Lalu saudara lihat singkat cerita, saudara, Tuhan pulihkan dia. Kekecewaan dia terobatin. Dan Ruth itu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Jadi saudara lihat, dalam kekecewaan, saudara-saudara harus mengambil keputusan yang penting. Banyak orang ambil keputusan yang salah, itu yang membuat keadaan semakin parah. Ya, Naomi mengambil itu dan lihat pohon kehidupannya mengalir. Dia mengambil keputusan dan dia dia yang akan menyegarkan seperti tadi, saudara. Hati yang luka itu harapan yang tertunda itu menyakitkan hati, tetapi keinginan terkabul itu seperti pohon kehidupan disegarkan kembali, saudara. Dan Tuhan memberkati Naomi ini sampai keturunannya adalah Isai dan menurunkan Daud dan Yesus, saudara. Tuhan memakai keadaan yang begitu rupa dengan luar biasa. Lalu pertanyaan kedua, saudara, tadi kan when, ketika kita mengalami disappointed, apa yang harus kita lakukan? Run to God. Lalu kita juga harus tahu, di balik kekecewaan ini kan karena harapan yang tertunda. Kenapa harapan tertunda? Ada masalah. Why? Kita harus cari lagi akarnya. Kenapa ini terjadi? Why we disappointed? Tadi when, ketika kita mengalami, ambil keputusan yang tepat. Tapi sekarang kita juga harus tahu, why we disappointed? Kenapa ini terjadi sehingga membuat kita kecewa? Nah, saudara harus tahu ada dua hal. Waktu sesuatu terjadi yang membuat kita kecewa, waktu sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, entah itu bisnis kita, entah itu keluarga kita, entah itu pekerjaan, ada banyak hal di belakang kekecewaan, di belakang sesuatu yang terjadi sama kita, kita harus tanya dulu, why? Kenapa ini terjadi? Nah, kenapa ini terjadi? Saudara lihat, ada dua lagi. Yang pertama, apakah ini ujian? Kalau ini ujian, kita harus bertekun, saudara. Iman kita harus bertekun. Maka supaya kita naik kelas. Karena memang Alkitab bilang, 1 Petrus 1 ayat 6, bergembirakan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena memang Tuhan mau menguji kita. Saudara lihat, sesungguhnya saya bilang, sesungguhnya aku telah memurnikan kau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji kau dalam dapur kesengsaraan. Tuhan mau menguji kita, saudara, karena Tuhan mau naikkan level iman kita. Tuhan mau buatkan kita. Jadi kita kecewa, saudara. Tetapi saudara lihat, itu cuma ujian.
Saya mengalaminya. Di sini saya lihat di Zoom ini ada Pak Joni Talib, dia dari Jambi, saudara. Saya ini dari Jambi dulu. Saya nggak pernah berpikir saya bisa ke Batam, bisa ke Singapura. Karena saya ini lagi pelayanan, tiba-tiba saya ini ditolak oleh pemimpin saya. Saya terus terang, saudara. Karena ditolak, lalu kemudian saya tuh dari wakil rayon diturunkan. Sampai jeglek, saudara, sampai jadi ketua youth lagi yang saya sudah lakukan bertahun. Saya waktu itu kecewa sekali, saya marah sekali. Kenapa? Salah saya apa? Saya lagi pelayanan baik-baik, kenapa, saudara? Tapi Tuhan izinkan, lalu dalam kekecewaan saya tuh saya cari Tuhan. Tuhan ngomong gini, ini waktu kamu sudah selesai. Inilah waktu kamu untuk melangkah. Wah, saudara, itu menguatkan saya. Dan saya lamar melalui kakak saya, Pak Irwan, untuk ke Pak Johan. Pak Johan, mau nggak terima saya gini? Pak Johan bilang, ayo datang saya gabung sama saya. Wah, saya senang sekali. Saudara lihat, Tuhan buka jalan, Tuhan tutup satu pintu, Tuhan buka jalan. Saya ditolak. Seperti saudara, kita jadi pemimpin tuh harus mengalami penolakan dulu, saudara, untuk testing dulu. Daud pun ngalamin penolakan dari Saul. Semua saudara lihat bagaimana kita menghandle itu, saudara. Karena seperti Raja Wali melatih anaknya, saya mengalaminya, saudara. Jadi saudara lihat, keinginan tertunda itu ada menyakitkan, tetapi keinginan yang terjadi itu seperti pohon kehidupan. Dan saya bersyukur sekarang saya bisa ada di Batam, saudara. Karena saya mengalami kekecewaan dan saya memilih keputusan yang tepat. Lalu kemudian yang kedua, saudara lihat, why, untuk menjawab why ini, apa ini, saudara? Why ini, saudara, ini antara ujian atau ini hajaran. Hajaran itu artinya kita ini sedang ditegur oleh Tuhan. Makanya sesuatu tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Dan kita diminta Tuhan untuk bertobat. Supaya kita back on track again. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi Tuhan mendidik kita. Mendisiplin kita dalam bahasa Inggrisnya. Dan janganlah putus asa bila engkau diperingat. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesal orang yang diakui sebagai anak. Ibrani bilang, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak menanam sukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Saudara lihat, ada buah kebenaran. Berarti ada pohon kebenarannya. Saudara lihat. Wahyu 3. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Jadi saudara lihat tadi, when we disappointed, apa yang harus kita lakukan? Lalu kita harus cari tahu, why we disappointed? Apa yang ada di belakang yang menyebabkan kita kecewa? Apakah ini ujian atau ini hajaran? Kalau ini hajaran teguran, kita bertobat. Kalau enggak, kita kebalikan waktu dihajar, kita pikir diuji. Kita dengan, nggak merasa bersalah. Nggak mencari Tuhan lagi. Kita pikir aku lagi diuji sama Tuhan. Padahal Tuhan lagi hajar. Tambah parah, saudara. Tapi waktu kita dihajar, saudara, kita bertobat. Waktu kita diuji, kita jangan bilang, kita ini diajar, Tuhan kenapa kamu nggak sayang sama aku, kenapa. Tapi waktu kita mengerti, Tuhan menguji kita, kita bertekun, kita diam. Orang namanya ujian itu diam, nggak banyak ngomong, nggak jelek-jelekin, nggak apa semua. Tapi kita diam, saudara. Jadi saudara lihat, why sama when, ini harus ada. Nah, lalu sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya, how to handling ini, disappointment ini, saudara. Ya, waktu kita mengalami kecewa, saya menyimpulkannya. Saudara, saya dapatkan ini, lihat ya, A Life That Glorify God dari Bethany Church Singapore. Bagaimana kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara lihat, kita ini harus mengerti bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Saudara lihat, Naomi itu dipilih oleh Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya emosi juga. Tuhan yang bisa kecewa. Makanya kita bisa kecewa. Tapi kita dari awal sudah tahu bahwa Tuhan pilih kita. Jadi kalau Tuhan pilih kita, segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, kita bisa lihat dari perspektif Tuhan. Ini pembentukan Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus run to God. Itulah yang Matius 11:28 katakan, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, saudara. Jadi kita lari kepada Tuhan untuk menghadapi why. Ya, kenapa Tuhan? Dan Tuhan akan kasih tahu. Kenapa kamu dihajar? Saudara tahu tahun lalu kami ini kena klaster HOG, saudara. Klaster HOG. Gampang bagi saya bilang kayak gini, kalau nggak nangkap isi hati Tuhan, kami ini lagi dididik sama Tuhan, kami ini lagi diuji sama Tuhan. Tapi waktu itu kami itu saya itu dapat, kami ini lagi dihajar oleh Tuhan. Karena semua yang kena, waktu dulu masih ngeri-ngerinya, saudara, bulan tahun lalu punya 2020 sampai masuk koran di mana-mana klaster HOG itu. Tuhan lagi hajar kami untuk gantikan kantong kulit yang lama, kantong kulit yang baru. Coba kalau bayangin saya waktu itu nggak peka kalau itu dihajar oleh Tuhan. Saya pikir itu diuji. Wah, dengan bangganya uji, tidak koreksi lagi, saudara.
habislah kita, saudara. 50 orang itu pasti ada kematian, tapi ternyata karena kita bertobat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, saudara. Nggak ada yang mati sampai hari ini, saudara. Yang 50 orang itu masih sehat. Karena anugerah Tuhan. Saudara lihat. Nah, masalahnya waktu kita mengalami sesuatu yang membuat kita kecewa itu kan perlu waktu, saudara. Tidak bisa begitu cepatnya. Ya, perlu waktu. Naomi perlu waktu. Dia marah sama Tuhan. Tapi dia run to God. Jadi, apa yang harus kita miliki waktu kita ngalamin have a big heart. Saudara harus hadapin ini, nggak bisa lari. Jaga hatimu, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Engkau harus bisa, saudara, untuk menerima keadaan itu. Nah, saran saya, apa yang terjadi waktu kita ngalamin kayak gini semua, saudara? Nyanyi, saudara, puji Tuhan. Saya ingat ya, dulu waktu saya dari Amerika, saya nggak lulus. 2 tahun cuman nggak bisa selesai. Saya begitu kecewa, begitu frustasi. Saya bilang, Tuhan kamu nggak adil, kamu gini-gini. Tapi saya tuh cari Tuhan. Satu hari pada waktu 3 jam. Setiap hari nyanyi muji Tuhan. Sampai saya dengar suara Tuhan bilang kayak gini. Kamu jangan lihat awal, kamu lihat akhirnya. Itu satu kata menghibur saya. Dan itu saya pegang. Nah, waktu saya juga cerita lain lagi ya. Waktu saya tahun 2000 nggak jadi menikah, saudara. Saya tuh begitu sakitnya diputuskan mertua saya. Calon mertua dulu putuskan. Karena dianggap tidak punya uang, saudara. Nggak bisa apa semua. Saudara tahu, lagu setiap saya nyanyi, lagu erat dalam hatimu itu yang setiap kali saya nyanyikan. Jadi setiap kali saya dengar lagu itu, saudara, saya selalu terkenang. Bagaimana Tuhan sembuhkan hati ini. Ku memandang wajahmu. Wah, itu lagu betul-betul menghibur saya, saudara. Dan memang secara survei, secara riset, saudara, waktu kita nyanyi, itu bisa menaikkan imun sistem kita, saudara. Melepaskan stres, makanya ada banyak karaoke yang menjamur untuk memberikan penghiburan. Jadi cara Tuhan, kalau punya hati yang besar, nyanyi, saudara. Nyanyi, cari lagu-lagu yang tepat dengan situasimu, naikkan pujian itu. Lalu kemudian kita harus tahu, waktu kita menghadapi kekecewaan, disappointment, apapun juga yang membuat kita kecewa, yang seperti kayak harapan kita tertunda, saudara, entah patah hati kah, entah saudara ditolak pekerjaan, ditolak mertua, apapun juga saudara lihat, time will heal. Pengkhotbah 3:1 Salomo bilang, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Semuanya ada musimnya. Jadi don't worry, jangan takut. Sekarang harapan yang tertunda, luka hati, kekecewaan, jangan takut, will be healed. Time will heal, karena kita punya rancangan yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara lihat, harus tahu, apa yang terjadi dalam hidup kita, karena kita umat pilihan Tuhan, buntut-buntutnya adalah kita mau memberikan glory to God, untuk memuliakan Tuhan. Roma 11:33-36 berkata, siapa yang bisa menasihati Tuhan? Siapa yang tahu isi hati Tuhan? Tetapi buntutnya kesimpulannya adalah Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi waktu kamu bisa lihat tujuan Tuhan, ternyata dalam keadaan susah, dalam kekecewaan kamu, waktu kamu lari ke Tuhan, kamu akan lihat bagaimana hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang akan memuliakan Tuhan. Kecewa apapun juga, permasalahan apapun juga, waktu engkau menghandlenya, engkau lari kepada Tuhan dengan hatimu yang terus datang kepada Tuhan, maka saudara akan lihat akan banyak rut-rut yang akan datang mendampingi Naomi, saudara. Di tengah keadaan-keadaan susah, di tengah keadaan kekecewaan, ada penghiburan dari Tuhan, dan buntut-buntutnya hidupmu, saudara lihat, segala sesuatunya akan kau kembalikan kepada Dia, hanya untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itulah namanya a life that glorifies God. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi semuanya ada waktunya. Jadi teman-teman semua, kalau kita harus menghadapi kekecewaan, jangan takut, saudara. Saya pernah suatu hari dalam goncangan, saudara, saya itu tantangin betul. Saya ngomong sama istri saya pada waktu itu ya, ada hal-hal, waktu itu saya bilang, ini badai mau datang lagi nih, kamu siap-siapkan hati. Lalu saya teriak sama Tuhan, Tuhan silakan ini datang badai Tuhan. Saya tahu saya akan seperti Raja Wali terbang tinggi. Saya nyanyikan lagu itu, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Silakan datang ini badai, silakan datang. Saya mempersiapkan hati saya, karena saya sudah melihat purpose-nya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengajari. Jadi teman-teman semua, kalau kita bisa melihat hal seperti ini, maka apapun juga boleh datang, saudara. Kita tidak seperti kecewa yang seperti berlarut-larut yang membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi kekecewaan itu adalah batu stepping stone untuk kita melangkah, meloncat, terbang lebih tinggi lagi. Karena Tuhan pakai itu, saudara, untuk membuat kita lari lebih kencang lagi. Jadi saya mau katakan, saudara, jangan takut.
Disappointed ini kita nggak bisa hindari. Akan datang waktunya, cepat atau lambat. Tetapi waktu kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda, maka saudara akan lihat. Kekecewaan itu nggak bisa grip hati kita, nggak bisa lama-lama, nggak bisa membuat kita hancur, tetapi membuat kita semakin kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, thank you so much for this powerful message, Pastor Erwin. We are really blessed by your message. Aku percaya teman-teman malam ini sama seperti saya, sangat-sangat diberkati dengan message hari ini ya. Buat teman-teman yang diberkatin juga, minta dong hatinya. Boleh ya hatinya, biar kita ada interaksi ya. Anyway, untuk setiap message-message yang bagus kita di dalam hati sama benda kita, pasti ada ya pertanyaan-pertanyaan. Dan honestly speaking, saya sangat diberkati di The Channel, karena di The Channel kita selalu diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, pertanyaan yang pertama related sama message kita malam ini ya. Tadi Pastor Erwin ada give tips ya soal ujian dan hajaran. Kadangkala sebagai manusia ya, kita tidak bisa differentiate kapan itu ujian dari Tuhan, kapan itu hajaran dari Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa peka dan membedakan ujian dan hajaran itu? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena saya dapatkan ini waktu saya betul-betul lagi dihajar oleh Tuhan tahun 2000. Waktu itu saya tuh sudah mau merit, udah beli cincin kawin, dan itu cincinnya dibeli sama calon mertua dulu itu ya. Jadi dari situ saya sedih sekali, saya sakit sekali, saya bilang sama Tuhan, wah Tuhan ini kayak gini, karena saya merasa ini pasangan saya, betul-betul dari Tuhan, tapi kenapa seperti kayak dicabut, Tuhan bilang seperti Ishak kayak gitu ya. Lalu saya mulai mendapat gambaran waktu saya cari Tuhan, Tuhan tuh kasih tahu saya, ini loh kesalahannya, kamu tuh pacaran kamu, hati kamu seperti ini, ya, kamu betul-betul ini yang membuat kamu tuh menjadi seperti Ishak dan sebagainya. Oh saya ngerti, jadi kalau kita mau tahu tadi, kan Tuhan tuh kan sayang sama kita. Waktu kita cari Tuhan, dalam itu apakah hajaran, kan kita belum tahu apakah itu hajaran atau itu ujian, itu kan melukakan hati kita. Nah, waktu keputusan kita mencari Tuhan, Bapak kita ini kan Bapak yang baik. Dia nggak bakalan salah nuntun kita, dia akan kasih tahu. Jadi dia infoin saya, ini loh. Dan saya bertobat, saya datang pendeta saya bilang, Pak, saya minta disiplin. Oh enggak, ini terjadinya. Dan saya tuh tahu. Lalu kemudian jadi ujiannya, kalau itu ujian, kita dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang baik, tidak ada kesalahan kita lakukan, hal semuanya oke, saudara. Dan kenapa kita ngalamin kayak gini? Dan Tuhan pun akan kuatkan kita bahwa kamu, it's okay, bahwa ini kamu harus lewatin. Bukan suatu yang kamu harus bertobat, ada dosa yang kamu sembunyikan. Tetapi kalau itu hajaran, kamu bikin dosa, Tuhan akan singkapkan. Ini loh. Jadi Tuhan kita ini kan Tuhan yang mau berdialog sama kita, berdiskusi. Nah, waktu kita kena klaster HOG, itu juga begitu. Sebelum itu terjadi, Tuhan tuh sudah pesan dulu sama seorang hamba Tuhan, kasih tahu, aku dapat mimpi, Pak, kayak gini-gini. Tapi karena mimpinya seram, saya nggak pernah anggap itu. Tapi waktu sesuatu sudah terjadi, dan itu lupa, tiba-tiba orang ingatin saya, Pak Erwin, Bapak ingat nggak waktu kita meeting, satu orang ini kasih penglihatan seperti, waduh, saya langsung tahu, betul. Tuhan hebat sekali. Jadi jangan khawatir, apakah ini hajaran atau apa, tetapi yang khawatir itu waktu kita sesuatu terjadi, kita nggak cari Tuhan. Kita ambil kesimpulan, ini diuji sama Tuhan, tapi kita nggak pernah koreksi diri kita. Jadi selagi kita mencari Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, karena Tuhan sangat berkepentingan. Jadi tadi yang pertama saya bilang, run to God itu nomor satu, keputusan yang kita ambil. Ya, kamu kecewa, apapun juga kamu kecewa, kamu marah, tapi kamu harus tetap lari kepada Tuhan. Karena Dia akan ngomong, makanya itu terjadi. Jadi don't worry. Tapi yang jadi masalah kalau kita itu justru saudara sombong. Kita waktu sesuatu terjadi, kita mau jaga muka kita nggak mau merasa kita ini, kita kan pelayan Tuhan, kita gini, ini kita diuji. Semakin berat masalahnya, semakin berat. Karena kan nggak lulus kita. Jadi yang pertama stepnya run to God. Kalau kita run to God, He will speak to us. Pasti punya, karena Dia Bapa yang baik. Amin. Amin. Haleluya.
it's again about our relationship with God again ya. Jadinya God will reveal it to us. Okay. Makanya Hana atau Francisca panggilannya tadi dari awal saya bilang kayak gini. Kita harus tahu dulu status kita. We are a chosen people. Ini dasar kita yang kuat untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi kalau kita ini nggak punya hubungan, nggak apa ya, kita nggak tahu. Tapi waktu kita ini tahu, kita ini sudah betul-betul kita a chosen people, ini berbeda. Pasti berbeda cara kita ini semua. Jadi kita have to know that we are a chosen. Ya, kalau orang pilihan, ya kita pasti berbeda. Namanya juga orang pilihan Tuhan. Amin. Yes. Amen. Thank you so much. And next question. Sebagai manusia ya, sometimes we get disappointed with our sama pasangan kita ataupun orang-orang yang kita kasihi. So, Pastor Erwin, do you have tips bagaimana agar kita bisa menghindari kekecewaan sama orang-orang yang kita kasihi ini? Oke. Pertama ya, saya tadi bilang begini, kita tuh harus tahu dulu, kekecewaan ini tuh sudah pasti punya. Kita nggak bisa menghindari. Kita sekalipun Superman pun tetap aja, kalau dia manusia, dia pasti mengalami. Karena Tuhan sendiri juga mengalami, karena selagi itu ada perasaan itu semua. Nah, makanya back lagi bagaimana kita ini melihat dari perspektif yang berbeda. Ya, saya kasih contoh begini. Kalau suami istri, ya, waktu kita menikah, kita tuh harus tahu dasar kita menikah itu apa tujuan utamanya. Kalau tujuan utama kita menikah itu kita pikir kita akan berbahagia, buntut-buntutnya pasti nggak bahagia karena sudah salah dasarnya. Karena bahagia itu kan buah daripada hubungan kita, dari action kita. Jadi apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini primary purpose kita. Baru secondary purpose-nya bahwa pernikahan itu adalah menghasilkan kita menjadi dua, jadi satu, menjadi suatu persahabatan, menjadi apa. Lalu kita diberkati punya anak, punya apa. Tapi kalau tujuan kita menikah untuk, supaya aku ada persahabatan, ada companion, itu waktu itu nggak terjadi seperti apa yang kita harapkan, kita akan kecewa. Lalu kalau ternyata kita nggak diberkati anak, kita akan kecewa, berarti kita punya alasan untuk ribut sama pasangan kita. Tapi waktu kita taruh purpose utama dalam keluarga, dalam pernikahan kita untuk muliakan Tuhan, maka secondary ini nggak terjadi, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, begitu juga kita ditaruh keluarga, keluarga kita tadi saya bilang bukan robot. Yang namanya keluarga, yang namanya manusia itu punya feeling. Dan kita cepat atau lambat, kita pasti akan bergesekan. Tapi masalahnya, waktu kita melihat perspektif yang lebih besar lagi, kita menyadari, oh iya ya, kita ini. Waktu kita semakin dewasa, saudara lihat ya, kalau kita saya jadi bapak sama anak. Kalau anak saya kan kadang-kadang ngomongin nggak bisa dengar, nggak bisa apa. Sekarang, tapi kalau saya gara-gara itu marah-marah terus, berarti saya levelnya kan sama seperti anak-anak. Tapi waktu saya menjadi orang dewasa, waktu saya melihat, oh dia begini karena dia punya pemikiran belum sampai gini, saya nggak sakit hati, nggak marah. Nah, begitu juga kita sama keluarga kita. Waktu kita juga dewasa secara rohani, kita akan menghandlenya berbeda. Kita nggak kecewa karena, oh ya, dia kan belum tahu. Dia mungkin belum ini, belum itu. Nah, perspektifnya berbeda. Jadi itu membuat kita mampu untuk menyikapi keputusan yang benar sehingga kita tuh nggak sakit hati. Saya kasih contoh lagi. Saya sebagai pendeta, kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi. Banyak kasus lah. Kasus yang teman begitu dekat, yang tahun makan sama-sama, makan apa, tiba-tiba seperti kayak mengkhianati, ngomong yang jelek-jelek, ngomong apa di belakang kita, kayak seperti mengkhianati. Yang setiap minggu kita makan sama-sama. Istri saya luka. Saya ngomong sama dia, kamu jangan gini-gini, nggak bisa. Sampai lukanya itu saking pahit, kecewanya itu, istri saya itu bisulan tangannya. Ke dokter, sampai 3 dokter, dan terakhir ke Singapura, dokternya nggak bisa sembuh juga. Tapi satu hari Tuhan tuh ngomong sama dia lagi nyetir, dia bilang ini jangan-jangan ya seperti toksiknya hatiku, sakit hatiku. Saya langsung tahu betul, itu yang menyebabkan kamu punya tangan tuh gatal-gatal, tuh nggak bisa sembuh. Karena luka hati kamu harus ampuni, kamu harus apa. Lalu dia doakan, ampunin, lalu dia bilang gini sama saya, kalau gitu kita ini nggak boleh hati-hati, nggak boleh dekat sama orang. Karena nanti kalau kita dekat sama orang, kita bisa luka lagi. Tapi saya ini bilang begini, nggak bisa.
Kita ini pendeta, kita ini gembala, siapa aja boleh dekat sama kita. Kita nggak boleh pasang tembok, siapa aja bisa. Kalaupun nanti kita ke depan kita harus dilukai lagi dia, nggak apa-apa, terpujilah Tuhan. Kita semakin kuat, kita semakin dewasa. Ya, jadi kita nggak boleh gara-gara orang kita pasang tembok, kita yang mengalami berubah, tidak. Tapi kehidupan kita harus mengubah banyak orang. Kalaupun kita dilukai, itu cuma bikin kita semakin dewasa. Jadi saudara lihat betapa pentingnya perspektif kita dan pengenalan kita akan Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Itu jawaban saya. Okay, so it's get back to kita sendiri ya. Understand our own purpose, understand the main purpose of everything. Segala sesuatu main purpose-nya haruslah memuliakan Tuhan, bukanlah kita sendiri ya. Betul, fokusnya semuanya adalah Jesus. Understand. Thank you. So for next question, sebagai manusia lagi ya Pastor Erwin, kita sometimes stuck di disappointment. Sometimes the disappointment datang terus dan seakan-akan kita ngerasa Tuhan itu menguji kita dan serasa tidak berhenti. So any tips what can we do to keluar dari pemikiran begini? Oke. Tadi saya bilang salah satu kuncinya nyanyi. You seek God. Nyanyi, cari sesuatu yang betul-betul itu semua lagu-lagu yang sesuai dengan kamu punya keadaan. Kamu nyanyi, kamu puji dia, kamu apa. Itu bisa menolong membuka pemikiran kamu. Untuk menolong bahwa Tuhan itu nggak seperti itu. Tuhan itu mau kita mengalami perubahan, terobosan. Tapi kita terpenjara dengan pemikiran kita yang sempit. Makanya kita harus latih diri kita. Kita harus besarkan. Kita kan namanya ini kan peperangan rohani. Kadang-kadang itu kecewaan itu stuck di pikiran turun ke hati kita. Jadi karena sudah luka. Makanya kita lawan. Kita jangan kalah. Tadi Tuhan sudah kasih satu senjata. Yaitu pujian. Naikkan pujian. Syukurin. Itu lihat iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah itu salah satu tipnya. Jadi itu yang ngalamin saya. Saya tuh boleh katakan saya waktu itu betul-betul mau menikah ya, dan saya luka sekali dan itu cukup lama sembuhnya karena saya selalu sakit. Tapi setiap kali saya dalam keadaan sakit, saya naikkan pujian, saya nyanyi, ku memandang wajahmu, lagu erat dalam hatimu. Itu betul-betul lagu itu menghibur saya. Ya, nanti luka lagi, saya nyanyi lagi, saya puji Tuhan lagi. Saya nggak mau kalah, tetapi saya selalu bilang sama diri, ini akan berlalu, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Kita jangan bilang gini, kok Tuhan uji lagi. Kan tadi kan saya bilang, kita harus tahu ini ujian atau teguran. Jangan-jangan yang datang-datang karena teguran, karena kita nggak lulus-lulus. Namanya ya nggak lulus-lulus, jadi ujiannya ya sama terus. Sampai kita lulus. Jadi kalau kita sampai pikir, ya kok datang lagi, berarti kamu belum lulus. Yes. Karena kamu belum dewasa, belum mengerti. Nah sampai kita putuskan, iya ya, kita harus berubah. Nah tiba-tiba itu hilang sendiri aja. Karena kita lulus, kita dewasa, kan Tuhan tuh didik kita untuk jadi anak yang dewasa. Yes. Ya, yes. Tuhan memberkati. Wow, thank you. Nah, Pastor Erwin, kalau sekarang ini yang kecewa ini teman kita. Nah, dia kecewanya tuh karena hamba-hamba Tuhan, terus cintanya ditolak, kedua orang tuanya meninggal, dianya malah sekarang depresi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong teman kita ini? Iya, oke. Kalau ini mungkin ya, ini juga sudah kayak hal-hal yang konseling, hal apa ya. Kalau saya bilang ya, kadang-kadang kita perlu kasih waktu dia untuk, maksudnya biar dia ngalamin itu dulu. Saya melihat sebagai gembala, ada jemaat saya juga yang ngalamin kematian anaknya, dan dia sangat berduka sekali. Dan kita ngomong apa aja nggak bisa, karena memang kesakitan yang mereka alami itu nggak seperti yang kita alami. Jangan kita cuman ngomong, oh nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau itu yang kita alami bagaimana? Jadi satu-satunya kita bersabar, kita doakan dia, ya sampai suatu hari dia betul-betul mengalami pemulihan. Karena kadang-kadang luka itu begitu dalam, apalagi itu bicara soal kematian, ya orang yang dicintai, betul-betul itu nggak mudah. Jadi tadi saya bilang, Salomo bilang begini, semuanya itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1, semua ada waktunya. Jadi kita tunggu sambil Tuhan. Dan Tuhan pun lihat, Naomi itu kan waktu dia marah sama Tuhan, itu kan kita cuman bacanya enak, tapi kita nggak tahu prosesnya berapa lama.
dia bilang panggil aku marah, Tuhan kok berperkara sama aku. Tapi untungnya yang harus kita ngomongin, dia jangan lari. Jangan, kita harus jagain dia supaya dia jangan lari dari Tuhan. Nggak apa-apa dia marah sama Tuhan. Tuhan pun nggak takut disalah-salahin karena Tuhan sayang sama dia. Sama seperti orang tua yang anaknya menyalah-nyalakan, tapi orang tuanya tuh tetap tenang, tetap sabar karena sayang sama anaknya. Nah, time will heal. Perlu waktu. Jadi kita perlu memperhatikan, kita doakan. Kapan perlu kita ada komunitas yang ya kita taruh telinga kita lah. Dia mau ngomong, dibiarin dia curhat. Jangan kita stop, jangan. Kadang-kadang perlu, itu namanya dalam kelas konseling itu namanya katarsis. Orang tuh harus, hatinya tuh harus keluar. Jadi apa yang dialami dia harus keluar, gak bisa ditahan. Kalau tahan itu berbahaya, nanti meledak. Jadi biarin dia katarsis, dia keluar. Kita cuma doain, kita perhatikan, kita doain. Kalau keterlaluan kita ingatkan. Tapi kita jangan banyak ngomong. Nah, kalau teman kita ini malah tinggalin gereja, tinggalin komunitas, dan kalau kita message ataupun kita telepon nggak mau dibalas, nggak mau diangkat, what can we do with that? Nah, itulah yang tadi saya bilang. Waktu orang ngalamin kecewaan, dia run from God atau run to God. Kalau orang ngalamin run from God, saudara lihat, kita juga harus ingat, kita ini bukan juru selamat. Bukan tanggung jawab kita. Bagian kita sedih, ya, sama seperti saya sebagai gembala. Kalau ada orang tinggalin gereja atau apa, saya sangat sedih. Tapi kita nggak bisa, maksudnya tuh untuk gimana dia kita bisanya doain, berkatin. Tapi sikap kita nggak boleh berubah sama dia. Kita nggak boleh marah, ya. Sama suatu hari jemaat saya ikut orang lain, pendeta dia datang ke saya, bilang, Pak Erwin, saya mau pindah gereja gini. Saya bilang begini sama dia, kamu jangan bilang pindah gereja. Nanti kalau kamu mau balik lagi, kamu akan malu untuk datang. Saya izinkan kamu pergi aja. Kalau kamu memang di situ bisa bertumbuh, yang penting kamu ikut Tuhan, kamu betul-betul maju, kamu silakan pergi. Saya berkatin kamu. Saya berkatin. Nggak tahu berapa lama kemudian ternyata betul nggak bertemu, dia balik lagi. Dan dia bilang gini, terima kasih Pastor Erwin, kamu nggak lepaskan saya. Nah, kita juga seperti itu. Kita belajar untuk besar hati. Oke, kamu nggak pergi, kamu tapi kita doakan. Suatu hari, one day, kita berharap nanti dia ketemu. Nah, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh pahit. Kalau kita dekatin dia nggak mau, kita nggak boleh pahit. Masalahnya kan kita marah, dia pindah gereja kita marah, itu yang nggak boleh. Tapi kita jaga, karena kita kan yang penting kan orang tuh Yesus. Jadi Tuhan pakai kita. Jadi itu tipsnya. Jadi kalau dia sudah mau itu, kita bukan juru selamat yang bisa tolong semua orang, hanya Yesus. Jadi kita laporin ke juru selamat yang sesungguhnya. Yes, thank you. Nah, do you think that kekecewaan itu bisa disembunyikan, Pastor? Bisa, tapi kan maksudnya kan itu kan seperti cuman ngapain disembunyikan gitu. Kalau kamu kan ada, kalau di Pria Sejati itu dibilang gini ya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Selama orang itu bersembunyi, ya lukanya lama sembuhnya. Kita nih harus, kalau mau cepat sembuh, kita harus berani mengakuinya. Iya, aku luka. Iya, aku begini. Itu kita akan sembuh. Kalau enggak, setan itu akan masuk. Setan itu akan masuk dan mengikat kita. Dan betul-betul kita membuat gak sembuh. Nah, saya ceritakan ya, ini suatu pembelajaran kalau ada di sini saudara yang single, yang semua yang pacaran. Jadi saya ceritain, waktu saya luka, saya diputuskan itu ya, saya luka sekali karena sudah mau menikah, karena saya pikir ini pacar saya ini sangat cinta sekali sama saya, tiba-tiba itu diputuskan karena orang tuanya tekan, saudara, putuskan. Nah, saya dalam keadaan luka, nggak bisa jatuh cinta lagi, jadi susah sekali, pokoknya semua harus banding. Sampai saya ke Singapura waktu itu, Tuhan buka jalan, saya dari Jambi saya pindah Singapura, di Singapura. Nah, sampai suatu hari pemulihan itu mulai datang. Karena saya juga nggak itu, saya kan mau maju, mau move on, tetapi begitu susahnya move on-nya. Nah, sampai suatu hari Tuhan tuh buka jalan melalui seorang pendoa. Kalau masih ingat ya, saya nggak tahu ini pendoa dulu lama, namanya Ibu Sorta. Ibu Sorta tuh sekarang sudah City Tower pendoa. Tiba-tiba dia bilang gini, Koko, aku mimpi Koko ya. Koko tuh tiba-tiba ada peluk satu perempuan itu pakai pakaian merah. Tiba-tiba perempuan itu berubah jadi setan. Wah, saya langsung kaget.
Kenapa? Karena apa yang dia ngomong saya tahu. Karena saya paling suka pacar saya dulu pakai baju pakaian merah. Saya ada lihat pakaiannya, wah ini saya senang sekali, ini cantik pakai merah gini-gini. Dan itulah di mana waktu saya luka, saudara, setan itu masuk. Masuk yang mengikat saya sehingga saya tuh pahit. Betul-betul. Nah saya tahu waktu dia bilang itu, wah betul. Dan betul setelah itu saya mimpi. Saya mimpi tiba-tiba saya jemput dia pulang dari Kanada. Di airport itu saya pakai celana pendek, itu mimpi itu jelas sekali. Dan saya curhat sama dia. Saya bilang, saya ini luka loh, kamu tinggalin saya, kamu begini, begini. Sudah saya curhat keluar abis itu, saya tiba-tiba terbangun malam-malam waktu itu saya ingat, waktu itu saya masih tinggal di Taman Warna di Singapura. Dan malam itu saya tahu, Tuhan lepaskan saya. Jadi saudara lihat, ini nggak main-main. Kalau kita grip keterlaluan, kita sedihnya keterlaluan, setan selalu ambil kesempatan. Ya, luka itu bikin kita tambah luka lagi. Betul-betul membuat kita kesakitan. Jadi hati-hati. Makanya jangan kita tutupin. Jangan kita itu. Semakin cepat kita buka, semakin cepat pemulihannya. Amin. Okay, thank you so much, Ko. It's really blessed me. Jadi teman-teman, kalau kita ada disappointed in our heart, mari kita terbuka aja ya sama Tuhan. Dan juga kalau ada butuh bantuan, saya percaya Ko Elvan, Cirut is always here for us. Yes. Ya. Itu leaders yang Tuhan taruh punya, tapi jangan cari yang ember, saudara. Yes. Ya, saudara harus tahu yang mana yang bisa dipercaya, saudara datang, itu akan meringankan. Yes, it's true. Alright, next question. Kok kalau jawaban doa selalu tidak sesuai dengan keinginan dan disappointed sama Tuhan, what can I do with that? Nah, tadi saya bilang begini juga, doa yang mana dulu? Apakah ini bicara soal jodoh, bicara soal apa? Kan banyak nih, umum ya. Tetapi saya mau kasih tips seperti ini. Makanya kita itu kan harus hidup semakin dalam sama Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau bayangkan kalau semua permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, kita ini jadi rusak. Bayangin anak 3 tahun, 4 tahun, anak saya setiap hari kalau nonton TV dia selalu lihat, Dedi kamu belikan mainan ini, saya sudah tahu, oke. Tapi saya nggak beliin. Saya salah juga. Nanti lihat apa lagi dia datang lagi, Dedi ini aku mau, oke. Saya tahu besok dia sudah lupa. Nah bayangin kalau saya setiap oke saya beliin, hancur anak saya. Jadi ada waktunya di mana saya kasih yang sesuai dengan umur. Nah Tuhan juga seperti itu. Jadi waktu kita semakin mengenal Tuhan, kita nggak gampang kecewa. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan, fokus kita tuh masih diri kita sendiri. Selama kita fokusnya kepada diri kita sendiri, maka saudara akan lihat, saudara akan kecewa. Tapi waktu kita belajar mengalihkan fokus kita kepada Yesus, maka saudara akan lihat hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu menolong kita untuk melawan segala kekecewaan. Okay, thank you so much. So, last question. Walaupun dalam keadaan sekarang yang baik-baik, kadangkala pikiran kita itu pikir kembali ke disappointment yang selalu terjadi. Is that a sin? Dan juga what can I overcome that? Oke. Kan Roma 12 ayat 2 bilang apa? Coba boleh Hana Francisca boleh bacain Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, jadi makanya kenapa perlunya kita dengar firman Tuhan, kenapa perlunya kita baca firman, untuk memperbarui pikiran kita. Selagi pikiran kita nggak diperbarui, itu akan mengganggu kita, untuk menghalangi kita untuk bertumbuh. Kalau kita selalu mikirin, misalnya gini ya, kita mau buang, kita kena masalah, kita mikirin 7, kita ini nggak suka sama angka 7, aku mau tinggalin 7, tapi 7 ini kan kita ngomongin terus, lagi 7 ini saya ngomong, aku mau lupain 7 itu nggak bisa lupa, nempel terus. Tapi gimana caranya saya mau lupakan 7? Saya pikirin angka 9, otomatis 7 ini hilang. Jadi itulah caranya memperbarui. Kenapa kita masih ingat? Karena kita nggak memperbaruinya. Jadi kalau kita pikir yang sakit ini, kita pikir yang bagus-bagus punya, yang baik-baik punya. Lama-lama itu pemikiran kita tuh dihapus. Karena memang peperangan rohani itu ada di pikiran kita.
Jadi kita harus perbarui pikiran kita daily. Ya, kita harus renungkan firman Tuhan. Cari Tuhan ini Bapak. Yang penting kita tahu gini, patokannya. Bapak ini kan Bapak yang baik. Tuhan mati waktu kita belum kenal Tuhan aja, dia sudah sayang sama kita. Dia sudah mati buat kita. Nah sekarang kita sudah jadi anak dia. Masakan dia nggak mau kasih yang terbaik? Pasti mau. Nah dengan berdasarkan pemikiran seperti itu, kita bisa lepas kekhawatiran kita. Kita bisa lepas kita punya segala sesuatu ketidakpercayaan kita. Kita bisa lepas, kita bisa taruh Tuhan terima kasih. Tadi saya bilang, ucapan syukur itu akan mempengaruhi. Di mana kita bisa lihat setiap kehidupan kita ternyata Tuhan campur tangan. Betapa aku bersyukur, kamu sangat sayang sama aku Tuhan. Nah, pemikiran seperti inilah yang harus ada. Sehingga membuat keraguan itu hilang. Kita bisa trust the Lord. Amsal 3 bilang ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin.